Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi ya Waalaikumsalam pada warahmatullahi session yang wabarakatuh. kedua ini ya. Adik-adikku semua tetap belajar ya, harus semangat di tengah ruang edukasi ini. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan ya sebagai moderator pada pagi menjelang siang ini ya, yaitu Bapak Sugito. Nah, terus berikutnya lagi ya, kegiatan pembelajaran akan diisi oleh Ustadzah Anggun. Nah, nanti tugas dari Pak Sugito adalah memperkenalkan ya, introduce Mrs. Anggun. Oke, untuk selanjutnya silakan kepada Pak Gito. Saya beri kesempatan semaksimal mungkin. Monggo. Iya, terima kasih Pak Arifin. Ini pasti muridnya bangga sekali dengan Pak Arifin. Orangnya begitu lucu, kemudian juga sangat antusias. Oh ya, anak-anakku semua di seluruh Kabupaten Banyumas, bahkan di seluruh Nusantara, selamat berjumpa kembali di sesi yang kedua. Untuk sesi kedua ini nanti kita akan belajar bersama dengan beliau Ibu Anggun Bugarinda Putri Sarjana Sains. Beliau adalah guru yang luar biasa dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Purwokerto. Jadi nanti anak-anakku semua akan belajar bersama beliau. Sebelumnya silakan bagi yang belum masuk, belum melihat via YouTube, bisa langsung membuka link streamingnya karena pembelajaran belum dimulai. Dan juga tadi ada host Pak Arifin, beliau dari Purwojati. Oh ya, untuk materi pada sesi kedua ini adalah nanti beliau Bu Guru Anggun Bugarinda akan menyampaikan materi tentang suhu panas dan suhu dingin. Esensinya materi ini adalah materi tematik kelas 1, 2, 3, tapi seperti tadi dikatakan di sesi 1 juga, dikatakan oleh Pak Arifin yang sangat humoris ini, bahwa tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak kelas 1, 2, 3 saja. Semuanya kelas 4, kelas 5, ataupun kelas 6 sangat boleh untuk ikut di acara pembelajaran pada siang hari ini. Orang tuanya boleh ikut, Pak Arifin? Boleh sekali. Boleh sekali. Bapak Ibu gurunya boleh? Bu gurunya boleh juga. Harus. Neneknya, Harus kakeknya malah ya, harus boleh. Boleh Ya. sekali. Harus malah ya, wajib ya. Semuanya. Masa hanya siswanya? Iya, hanya Iya. siswanya yang menonton, sedangkan Bapak Ibu gurunya tidak menonton. Tidak boleh seperti itu, begitu ya. Oke, anak-anakku semua, karena waktunya sudah menunjukkan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, marilah kita ikuti pembelajaran yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Guru Anggun Bugarinda Putri Sarjana Sains dari SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Purwokerto dengan materi suhu panas dan dingin. Monggo Bu Anggun, waktu sepenuhnya kami silakan pada Anda. Asik, panas dingin. Ya. Terima kasih waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pagi hari ini saya, Bu Anggun, menyampaikan materi tentang suhu panas dan suhu dingin. Ya. Bisa ditampilkan saja Pak Firman. Bu Anggun, mohon maaf Bu Anggun, sebentar. Ya. Volume yang di HP, yang streaming YouTube-nya bisa dikecilkan volumenya, sehingga tidak ada, ya, nah, dikecilkan volume suaranya. Ya. Tidak ada dengungan, tidak ada feedback. Ya. Sudah Pak. Ya, sudah cukup jelas. Ya. Monggo silakan dilanjut. Terima kasih. Ya. Terima kasih.
saya ini kan filenya nggih, slide-nya. Ya. Maaf Bu Anggun, atau di off-kan saja volume HP-nya karena masih terlihat terdengar Masih, ya? ada dengungan. Ya. Sudah Pak. Oh, sudah di off. Ya. Ya. Mohon bantuannya Pak Yusuf ya untuk menampilkan slide-nya. Ya, sambil menunggu nanti slide-nya keluar. Ya. Halo. Ya. Silakan Bu Anggun, silakan dilanjut. Ya. Monggo. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak Indonesia, anak-anak terutama kelas 1 SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3 semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya? Yang menjalankan puasa bagaimana kabarnya? Puasanya semoga bisa full sampai nanti siang ya, mudah-mudahan. Nah, pagi hari ini saya akan membawakan materi tentang peristiwa alam dari buku kelas 1, materi tentang bencana alam. Di sini kita akan belajar 3 mata pelajaran. Yang pertama bahasa Indonesia tentang kalimat ungkapan terima kasih, kemudian belajar matematika, mengukur suhu panas atau dingin dengan satuan tidak baku, kemudian yang ketiga tentang materi PKN tentang kerjasama, seperti itu. Ya, bisa ditampilkan slide selanjutnya Pak. Mohon maaf. Ya, ini adalah materi pelajaran kita pagi hari ini, yaitu tadi sudah saya sebutkan bahasa Indonesia, matematika, PKN. Selanjutnya, next. Ya, perkenalkan nama saya Ibu Guru Anggun Bukarinda Putri, bisa dipanggil dengan Ibu Anggun. Saya sehari-hari mengajar di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 1 Purwokerto. Ya, tepatnya di Jalan Naga Semangsang, Purwokerto. Next. Ya, kita saksikan dulu cuplikan lagu berikut. Silakan. Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan hidupkan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, tanpamu apa jadinya aku?
baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guruku pintar, mengajarnya aku. Baca baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Namun segala maaf kau berikan. Guruku indah, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa guruku tersayang, guruku cinta, tanpamu apa jadinya aku. Tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Nah, Like dan share juga media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, usulan, atau saran juga ya. Terima kasih. ya itu tadi adalah lagu tentang terima kasih guruku ya. Nah, pada syair lagu yang terakhir itu terdapat ungkapan atau ucapan terima kasih. Mohon maaf Pak, slide-nya. Nah, terdapat ungkapan terima kasih ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru ya, yaitu guruku tersayang, guruku tercinta, seperti itu. Kemudian terima kasihku, ya itu adalah ungkapan terima kasih, rasa terima kasih kita kepada Bapak dan Ibu guru kita ya. Jadi ungkapan terima kasih itu kita berikan kepada orang yang telah memberi pertolongan, bantuan dan sebagainya kepada kita. Kita memberi penghargaan kepada orang-orang yang sudah memberi bantuan kepada kita. Yang berikut ini adalah teks percakapan. Kita akan bermain peran, anak-anak semua. Kita akan bermain peran tentang ungkapan terima kasih juga. Jadi situasinya adalah sedang terjadi bencana alam ya. Silakan tentukan anak-anak, kita akan mempraktekkan, bisa minta bantuan kepada teman yang di sebelah, mungkin ayah atau bunda atau kakak ya. Tentukan dulu. Kita akan bermain peran, anak-anak bisa menjadi tim penyelamat, kemudian yang satu lagi berperan sebagai korban bencana ya. Sudah siap? Kita akan peragakan kalimat ungkapan terima kasih tersebut. Kita mulai ya. Nah, yang pertama yaitu mari Nek, naik ke perahu karet. Nah, ini tim penyelamatnya laki-laki ya. Berarti kita suarakan seperti bapak-bapak ya. Nah, mari Nek, naik ke perahu karet. Kemudian nenek tersebut
yang menjadi korban banjir mengungkapkan kalimat terima kasih. Terima kasih Pak telah menolong kami. Yo, sama-sama Nek. Ya, bagaimana? Sudah dipraktekkan di rumah? Ya, bermain peran seperti ini sungguh sangat menyenangkan ya anak-anak ya. Nah, kemudian selanjutnya bisa ditampilkan slide selanjutnya. Kita akan bermain peran lagi, tapi situasinya berbeda ya. Silakan slide selanjutnya bisa ditampilkan. Ya. Berikut ini situasinya adalah di posko pengungsian ya. Nah, latarnya adalah di posko pengungsian. Nanti anak-anak tentukan akan menjadi siapa ya, akan menjadi tokoh siapa, akan menjadi tokoh, menjadi korban bencana alam atau menjadi orang yang memberikan bantuan. Silakan bisa bermain peran dengan kakak atau adik atau ayah atau bunda di samping ya. Sudah siap kita perankan ya. Yang pertama ini adalah bapak-bapak ya. Nah, jadi suaranya boleh diperbesar. Pak, terimalah bantuan untuk korban bencana ini. Terima kasih Pak atas bantuannya. Sama-sama Pak. Ya, itu tadi adalah peran tokoh dua orang, yang satu sebagai pemberi bantuan dan yang satu lagi adalah korban bencana alam. Jadi ungkapan terima kasih pada percakapan yang pertama yaitu terima kasih Pak telah menolong kami. Nah, itu ungkapan terima kasih pada percakapan yang pertama pada korban bencana banjir, nenek yang ditolong, yang sudah ditolong untuk diungsikan ke tempat yang lebih aman. Nenek tersebut mengucapkan terima kasih dengan mengucapkan terima kasih Pak telah menolong kami. Kemudian pada percakapan yang kedua, ungkapan terima kasih yaitu terima kasih Pak atas bantuannya ya, karena sudah diberi sumbangan oleh orang yang memberi bantuan. Korban bencana tersebut mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu. Jadi ungkapan terima kasih dapat diucapkan ketika kita mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain. Jangan lupa untuk mengucapkan itu selalu. Kemudian ungkapan terima kasih merupakan cara kita untuk menghargai bantuan, pertolongan yang sudah diberikan kepada kita. Kita menghargai mereka. Kita mengucapkan terima kasih untuk menghargai bantuan dari teman atau kakak atau adik atau orang lain yang sudah memberi bantuan. Ungkapan terima kasih hendaknya diucapkan dengan tulus, betul-betul ikhlas ya. Jadi orang yang diberi ungkapan terima kasih juga akan merasa senang seperti itu. Jadi terima kasih diucapkan dengan tulus atau ikhlas. Ya, bisa pindah ke slide berikutnya. Ya, nah itu tadi kita sudah belajar tentang ungkapan terima kasih. Nah, selanjutnya kita akan belajar bermain sambil mengukur suhu. Ya, jadi kita mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Alat ukur tidak baku. Apa itu alat ukur tidak baku? Apa itu suhu? Mari kita belajar bersama. Ya, jadi pada gambar silakan diperhatikan itu adalah Edo, tokoh Edo ya, namanya Edo. Edo sedang memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Edo merasakan kursi itu terasa dingin.
Nah, kemudian selanjutnya apa yang Edo lakukan? Silahkan dibuka slide selanjutnya. Ya, saat istirahat siang hari kira-kira pukul 10 siang, Edo ini memegang batu di halaman sekolah. Batu di luar di halaman itu terkena panas matahari. Nah, ketika disentuh oleh Edo merasakan batu terasa panas. Ya, sehingga next. Nah, mari kita membandingkan kedua benda yang sudah dipegang Edo tadi, yaitu kursi dan batu yang berada di halaman rumah. Tadi kursi yang dipegang Edo lebih dingin daripada batu yang berada di halaman luar, sehingga kalimat kita bandingkan kedua benda tersebut, suhu benda tersebut dengan kalimat matematikanya adalah sebagai berikut. Suhu kursi lebih dingin daripada suhu batu di halaman luar. Ya, jadi suhu kursi terasa lebih dingin daripada batu yang berada di luar ketika terkena panas. Ya, berikutnya, jadi kita bisa mempelajari bahwa suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Ibu ulangi, suhu adalah ukuran derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, bagian tubuh manusia yang peka terhadap perubahan dingin atau panas, salah satunya bagian tubuh tersebut salah satunya adalah telapak tangan. Nah, telapak tangan bisa digunakan untuk mengukur perubahan suhu panas atau suhu dingin melalui perkiraan. Jadi, perlu dicatat kita mengukur suhu panas atau suhu dingin menggunakan telapak tangan ini adalah dengan perkiraan saja. Sehingga telapak tangan merupakan alat ukur yang tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena pada telapak tangan kita tidak ada ukuran yang jelas untuk mengukur, tidak ada angka-angka yang jelas untuk mengetahui berapa ini suhu yang sebenarnya. Jadi kita menggunakannya telapak tangan ini hanya perkiraan saja. Seperti itu. Ya, next. Nah, mari kita mengukur suhu benda dengan telapak tangan kita ya. Nah, nanti boleh kita praktekkan ketika sehari-hari, ketika membantu ayah atau bunda ya menyiapkan hidangan untuk buka puasa ya. Nah, masak. Ketika merebus air yang sudah mendidih itu ketika kita pegang pancinya, harap hati-hati ya anak-anak ya, tidak usah dipegang, kita lihat saja. Untuk air yang mendidih kita lihat saja, kita rasakan dari dekat, tidak usah kita pegang langsung ya dengan telapak tangan kita ya, karena air yang mendidih itu pasti akan panas sekali ya, jadi tidak perlu kita sentuh, hanya kita dekatkan dengan saja tangan kita di dekat panci tersebut ya. Nah, air yang mendidih tersebut bersuhu panas ya, kita bisa merasakannya
dengan ciri-ciri terdapat asap ya, seperti di atas air yang mendidih tersebut. Kemudian contoh benda selanjutnya yang bersuhu panas yaitu bakso ya. Nah, ini kita bayangkan saja ya, ini kita sedang berpuasa. Nah, bakso ketika dihidangkan oleh para penjual baksonya itu biasanya yang baru disajikan itu mangkoknya akan terasa panas. Kita pegang, kita sentuh, mangkoknya akan terasa panas. Kemudian benda lain yang memiliki suhu panas lagi adalah kopi ya, kopi yang baru dihidangkan itu ketika kita sentuh itu akan terasa panas. Nah, selanjutnya contoh benda yang memiliki suhu dingin adalah es lemon tea ya. Nah, mungkin yang suka atau hobinya minum es lemon tea ya nanti ketika buka puasa juga ya. Tapi harapannya ketika buka puasa itu minum yang hangat-hangat ya. Nah, kemudian es lemon ya atau jus lemon juga itu ketika kita sentuh akan terasa dingin. Ya, next. Bisa dilanjut. Slide berikutnya. Ya, contoh lain yang bersuhu dingin ya ada yang sedang in ya minuman kopi ya. Nah, es kopi. Nah, selanjutnya mari kita mengurutkan suhu benda di sekitar kita ya. Yang terdekat di rumah pasti bundanya, mamahnya ya memiliki alat dapur seperti ini ya. Nah, penggorengan itu terbuat dari besi. Nah, ketika kita sentuh, ketika tidak digunakan untuk memasak, penggorengan ini akan terasa dingin sekali. Ya, alat dapur selanjutnya yang biasa kita temukan adalah baskom plastik. Nah, ketika kita sentuh, itu tidak terasa dingin. Selanjutnya, tutup panci yang terbuat dari kaca. Ya, itu ketika kita sentuh terasa dingin. Ya, nah tapi bagaimana urutan benda-benda yang suhu dari yang paling dingin? Ya, biasanya benda yang terbuat dari logam itu akan terasa pada suhu normal itu akan terasa lebih dingin. Ya, jadi urutan benda-benda tersebut ada penggorengan, baskom plastik, tutup panci yang terbuat dari kaca. Jika kita urutkan dari benda yang bersuhu paling dingin, urutannya adalah next. Next. Ya, luar biasa materinya, Bu. Mungkin sedikit ada teknis, itu kita sapa-sapa dulu yang sudah masuk. Ya. Untuk siapa, Pak? Ini ada Ita Purnamasari dari SD Negeri 1 Sawangan, beliau kelas 1. Ya. Kemudian juga ada SD Negeri 1 Purwokerto Wetan, Putri Maharani. Selamat pagi. Selamat pagi. Sangat antusias mengikuti pelajarannya Bu Anggun. Banyak sekali ini yang sudah masuk. Sambil kita menunggu slide berikutnya, ini ada juga dari Pak Yusuf Kurniawan yang pada kesempatan hari ini belum sempat bergabung dengan kita. Selalu memberikan motivasinya kepada kita, kepada anak-anak kita. Kemudian juga ada dari ini mungkin murid ibu dari Aina Agni Nabilah dari Al-Islamiyah juga sudah hadir mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Ada juga dari Cikembulan
Lumbir juga sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Iya. Selamat pagi Selamat semuanya. berpuasa. Ya, selamat pagi, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Iya. Ini juga ada dari Nanda Andra dari SD 1 Banjar Kembar, luar biasa. Sudah tekun mengikuti pembelajaran ini. Monggo Ibu bisa dilanjut, materinya sangat menarik. Ya, terima kasih Pak. Kemudian tadi Ibu akan lanjutkan lagi tentang benda-benda sekitar kita yang punya suhu, memiliki suhu yang dingin. Itu tadi berarti urutannya, jika kita urutkan benda tersebut, benda yang terdapat di dapurnya Bunda ya, di rumah ya, itu urutannya adalah sebagai berikut. Pertama, penggorengan. Kemudian urutan yang kedua itu tutup panci yang terbuat dari kaca. Nah, urutan yang ketiga adalah baskom plastik. Nah, anak-anak juga bisa mempraktikkan sendiri. Mengukur suhu benda, silahkan dipraktikkan menggunakan telapak tangan. Ya, benda apa yang dilihat di depan? Mungkin ada buku. Ya, bisa kita rasakan, bisa kita sentuh. Nah, bagaimana tangannya merasakan buku tersebut akan terasa dingin, ya. Kemudian mejanya mungkin terbuat dari kayu, terasa dingin juga, ya. Keramik, keramik, lantai keramik, silakan disentuh, boleh disentuh, ya. Nah, jadi tadi ketiga benda yang sudah disebutkan, buku, kemudian meja, dan lantai keramik, jika kita urutkan dari benda yang bersuhu paling dingin adalah urutannya lantai keramik. Kemudian selanjutnya yang lebih yang paling dingin adalah lantai keramik. Kemudian, nah ini sudah muncul selanjutnya ya. Nah kemudian Ibu Guru lanjutkan lagi tadi benda yang dingin kedua urutannya adalah meja, kemudian buku tulis. Ya. Tadi atau mungkin ada yang mau menjawab, Bu. Kita beri kesempatan ya, ada yang mau. Boleh, ya. Bisa diulang ya. Ya. Apa benda yang paling dingin dari gambar-gambar tadi? Ya. Tadi itu penggorengan, kemudian baskom plastik, dan selanjutnya tutup panci yang terbuat dari kaca. Ya, silakan. Silakan untuk menulis jawabannya di komen. Nanti coba kita bacakan. Ya, silakan. Berarti nanti benda-bendanya diurutkan dari yang bersuhu paling dingin. Gitu, paling dingin, betul. Ini sudah ada yang menjawab ya, disebutkan. Ya. Ini dari Anggun Kinanti, dari Azka Maulana, SD Negeri 2 Cigembulan. Ya. Benda yang paling dingin adalah penggorengan. Ya, betul ya. Karena penggorengan ini juga ada yang menjawab juga. Endah Setio Asih ya Pak. Nah, jadi urutan dari yang jawaban yang pertama dulu, apa benda yang paling ringan? Benda yang paling dingin adalah penggorengan. Ini jawaban betul. Dari Azka Maulana jawabannya penggorengan. Ya, betul. Ya, luar biasa. Bagus jawabannya. Nah, yang kedua, urutkan ini ada lagi, Bu. benda. Ya, urutkan benda-benda. Ini ada yang sudah menjawab. Bisa kami bacakan ya. Dari Ita Purnamasari. SD-nya belum dicantumkan. Nanti kalau menjawab dicantumkan ya. Itu urutannya baskom plastik, tutup panci, penggorengan. Nah, urutannya begitu. Urutannya jadi bisa diperhatikan lagi ya. Pertanyaannya, urutkan benda dari yang bersuhu paling dingin. Tadi sudah Ibu Guru sebutkan bahwa baskom plastik itu terbuat dari plastik, suhunya tidak terlalu dingin tapi tidak terlalu dingin.
Jadi yang paling dingin adalah alat-alat yang terbuat dari logam atau besi. Ya, jadi yang terbuat dari besi itu suhunya paling dingin. Sehingga yang derajatnya paling dingin yang pertama adalah ini ada dari Monggo. Nanda Aska Maulana. Coba kami bacakan ya Bu ya. Aska Maulana, Nanda Aska Maulana dari SD Negeri 2 Cigembulan itu menjawab dari yang paling dingin adalah penggorengan, kemudian tutup panci, ini mungkin maksudnya tutup panci, dan yang ketiga baskom. Ini bagaimana? Ya, betul sekali jawabannya tersebut. Luar biasa. Betul, ya. Luar biasa, jadi, tepuk tangan. Jawabannya sudah betul. Ya, luar biasa. Betul sekali. Ya. Nah, sudah urut ya Bu ya? Jawabannya betul, ya? dari sudah urut. Betul. Oh maaf, yang tadi urutannya siapa Pak Nggih? Yang Aska Maulana. SD Negeri 2 Cigembulan. Iya, betul. Iya, betul. Sudah betul. Nggih. Gitu. Oh iya, luar biasa. Luar biasa. Jawabannya sudah betul. Ya. Kemudian ini satu lagi dari satu benda yang paling dingin adalah wajan dan lantai keramik. Ya, ini untuk jawaban nomor 1 yang di atas nih. Kemudian yang jawaban nomor 2 urutannya dari yang paling dingin adalah wajan, kemudian tutup panci dari kaca, dan yang ketiga adalah baskom plastik. Iya, betul dari sekali. Maharani. Luar biasa jawabannya. Ya, luar biasa Maharani. Ya, betul berarti sekali jawabannya. Dengan baik. Ya, bisa jadi dilanjut benda ya, yang silakan. Ya, bisa dilanjut untuk materi berikutnya. Berarti jawabannya rata-rata sudah betul karena tadi mengikuti dengan baik. Ya. Bentar, sambil menunggu materi berikutnya, ini juga masih banyak yang menjawab. Oh ya, ini sudah yang menjawab jawabannya. Ya. Monggo. Ya, betul. Dari Mbak Dewi Oktasinta ya, penggorengan, tutup panci. Nah, kalau yang keramik tadi contoh yang kedua ya. Nah, ya di luar yang tadi yang ada di slide ya. Nah, kemudian dari Veralina. Nah, dari Zeta SD 1 Kranji, urutannya penggorengan, tutup panci, baskom plastik, itu sudah betul. Betul sekali jawabannya. Ya. Kemudian ya. Nah, bisa ada dilanjut? Lagi ya. Nah, banyak nih, tidak mungkin dibacakan semua nih karena banyak sekali yang sudah berpartisipasi menjawab. Ya. Nah, selanjutnya ini perhatikan gambar tersebut. Apa yang sedang anak-anak lakukan? Ya, anak-anak sedang. Apa yang sedang dilakukan anak-anak? Pasti setiap hari ini ketika bersekolah ya Pak, setiap hari anak-anak ini melakukan ini kegiatan tersebut. Ya. Kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar, mau ada yang mau berkomentar anak-anak kita. Silakan. Apa yang sedang dilakukan anak-anak sesuai gambar? Ayo. Ya, betul. Pasti pintar-pintar ini. Bentar. Oh, ini sudah ada yang menjawab, Bu. Ada yang menjawab, betul. Dewi Oktasintawati, jawabannya piket begitu. Piket, betul sekali ya. Ya, kemudian Nada juga ini menjawab membersihkan kelas, betul sekali. Ya, piket. Aska Maulana juga menjawab ya, piket melaksanakan kebersihan kelas ya, betul sekali ya. Jadi ibu guru di kelas itu biasanya sudah membagi jadwal piket setiap pekannya ya, setiap anak mendapat giliran ya untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Kegiatan tersebut adalah kegiatan piket kelas ya. Nah, jadi setiap anak itu membagi tugas dalam regu piket tersebut. Setiap anak akan membagi tugas. Ada yang
Jadi tugasnya itu dibagi supaya apa ya? Nah, ada yang kegiatannya ada yang mengelap kaca jendela, ada yang membersihkan meja, ada yang membersihkan papan tulis, ada yang membersihkan atau menyapu lantai. Nah, Pak, kira-kira ini apa ya Pak Sugito ya? Kenapa harus dibagi-bagi tugasnya seperti ini? Kita bisa tanyakan kepada siswa, nggih? Iya. Ya, silakan. Tanyakan, coba Pak Arifin tanyakan pada siswa, kenapa harus dibagi tugas? Iya, kenapa ya? Atau silakan harus... menjawab. Kenapa piket atau kebersihan kelas harus dibagi gitu ya? Tugasnya harus dibagi-bagi. Iya, betul. Ya, ada yang mengelap kaca jendela, ada yang membersihkan meja. Nah, kenapa ini? Ini sudah ada yang menjawab, ya? Ibu. Ya. Dari ya. Dewi Okta Sintawati, jawabannya ya. dari SD Kristen 2, ya. agar cepat selesai. Iya, betul sekali ya. Jadi dibagi-bagi tugasnya supaya cepat selesai. Betul sekali, luar biasa jawabannya ya. Sudah terbiasa melaksanakan piket sehingga bisa menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi piket itu dilaksanakan, tugasnya itu dibagi-bagi dalam satu regu itu. Sudah terbiasa bermusyawarah. Ayo, misalkan nama anak Edo membersihkan kaca, kemudian mungkin Gayu membersihkan meja, ya. Nah, jadi memang betul sekali jawabannya agar tugas piket tersebut cepat terselesaikan, ya. Ini ada cepat. Satu lagi, Bu. Ya, ada satu silakan. lagi. Dari Binar Ayu Salsabila, jawabannya itu biar cepat selesai dan pekerjaan menjadi ringan. Itu bagaimana itu? Wow, iya, bagus sekali jawabannya ini ya. Jadi supaya cepat selesai, betul. Kemudian tadi pekerjaan terasa lebih ringan. Iya, betul sekali. Terasa lebih ringan. Coba kita bisa membayangkan ya, jika kita ya mendapat giliran piket, tetapi yang lain tidak mengerjakan. Padahal banyak sekali yang harus dikerjakan. Membersihkan kaca jendela, menghapus papan tulis, membersihkan meja, menyapu lantai. Kalau semua kita lakukan sendiri, pasti kita akan merasa capek ya, akan terasa kita kelelahan ya, merasakan hal yang sangat berat ya. Nah, tapi dengan dibagi-bagi tugasnya seperti itu, di samping pekerjaan tersebut terasa lebih cepat selesai, juga akan terasa lebih ringan seperti itu, ya Pak. Nah, di slide sudah muncul, ya. Jadi betul sekali tadi jawabannya anak-anak. Gambar tersebut memperlihatkan mereka itu sedang melaksanakan piket kelas. Piket kelas merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan di lingkungan sekolah. Nah, jadi kerjasama itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Jadi lebih dari satu orang. Ya, lebih dari satu orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang, bisa 4 orang dan lebih, seperti itu. Ya. Nah, jadi tadi betul sekali jawaban dari anak-anak, Pak. Ya, Pak Arifin. Iya. Ya, jadi jadi anak-anak tadi sudah berpartisipasi menjawab mengapa harus bekerja sama, mengapa pekerjaannya harus dibagi-bagi tugasnya. Ya, jawabannya tepat sekali ya. Jadi kerjasama membuat pekerjaan berat menjadi lebih ringan, kemudian kerjasama juga akan lebih cepat selesai. Nah, jika semua bekerja sama, maka masalah akan segera teratasi. Dan bekerja sama juga dapat mempererat kekeluargaan. Ya, jadi kita tambah erat lagi
tambah akrab lagi ya dengan teman-teman kita ya, karena pekerjaan itu dilakukan bersama-sama, pasti ada komunikasi di sana, ada saling mengobrol di sana, jadi akan semakin menambah kita semakin akrab seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana? Itu tadi piket adalah kerjasama yang dilakukan di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana dengan kerjasama yang dilakukan di rumah? Nah, kita saksikan slide berikutnya. Ya, nah ini kita saksikan, silakan anak-anak saksikan kerjasama. Kira-kira ini dilakukan di mana ya? Di situ ada ayah, ada ibu, ya. Nah, tanyakan ya Pak Arifin kepada siswa. Ayo ya, anak-anakku, kira-kira contoh kegiatan kerjasama di rumah ini apa aja ya? Ini kan ada ayah, ada ibu, ya berarti dilaksanakan di rumah, betul. Yang pertama, ini kegiatannya apa ya? Nah, ada yang sudah menjawab. Apa ya? Ayo. Ini Aska Pak sudah menjawab. Aska, ya. Maulana ya. Ya. Membersihkan rumah bersama-sama. Gimana Bu? Iya, betul ya, tepatnya halaman rumah. Iya. Betul, ketiganya adalah ada satu gambar yang bukan membersihkan, saling tapi bekerja sama. Iya, betul. Nah, yang terakhir ini adalah yang gambar terakhir, yang gambar ketiga, kerjasama di mana ya? Ayo. Yang ketiga ini, gambar yang ketiga, kalau gambar yang pertama tadi, betul, membersihkan halaman rumah bersama. Dari Anggun nanti, Bu, sudah ada. Ya, Pak. Ya. Dari yang jawaban nanti. Ya, betul. Jawabannya memasak bersama Ibu. Iya, betul. Nah, ini adalah anak Siti ya, gambar Siti sedang membantu ibunya untuk memasak di dapur. Biasanya ini juga Pak, ketika puasa ini Pak, biasanya menyiapkan hari menyiapkan untuk hidangan buka puasa, ini yang menjalankan puasa ya, biasanya membantu ibunya di dapur ya, yang ringan-ringan yang bisa dilakukan seperti mencuci sayurannya, memotong-motong sayurannya, metik-metik daun ya. Iya. Nah, ya betul sekali jawabannya ya. Nah, jadi yang pertama ini kerjasama membersihkan halaman rumah bersama. Kemudian bentuk kegiatan yang kedua adalah membersihkan ruang tamu ya, ruang keluarga bersama. Kemudian yang ketiga tadi sudah betul, yaitu bekerja sama. Ini Yumi Amiati menjawab seperti itu ya, sedang membantu ibu masak ya, betul Pak. Jawabannya tepat semua Pak, luar biasa. Ya, luar biasa ini ya. 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 Pintar-pintar ya Bu. Alhamdulillah. Iya betul. Ya, alhamdulillah ya, jawabannya tepat semua. Nah, kemudian mungkin ini Pak, bagaimana ini tadi kita sudah tayangkan contoh bentuk kerjasama yang dilakukan di rumah sesuai gambar. Mungkin bisa ditanyakan bentuk kerjasama yang dilakukan di rumah anak-anak sendiri bagaimana? Saya penasaran Pak, ingin tahu kerjasama seperti apa ya Pak. Biasanya coba ini adik-adik yang ada di rumah ya, biasanya itu melakukan kerjasama di rumah selain gambar ini ya Bu. Iya betul, iya. Selain ada gambar di sini, kerjasama dilakukan itu
apa saja ya? Nah, Apa ayo saja, betul silakan sekali, ditulis di Iya, komen. iya betul. Mas. Kalau Biasanya ngapain iya, aja aku di rumah? iya. Mungkin Yang biasanya rame-rame. Nah, yang rame-rame betul sekali iya. ya. Oh, ini ada yang sudah menjawab, Pak. Oh iya, dari Ita Purnamasari. Nah, Iya, membantu Istri. ayah mencuci motor, Oh, ya Masya luar Allah biasa. luar biasa ya. Mungkin ikut mengelap-ngelap Pak, menyabuni Iya motornya betul. barangkali. Iya, Iya. biasanya kan Atau kayak gini ya. menyirami. Nah, Ya, senang kan? Misalkan ya satu ya, anggota keluarga, yo mainan air nyuci motor. ya. Masya Nah Allah. itu, ya itu yang anak-anak suka bermain air Pak. Iya, Ya, nanti kita lap-lap. semprot-semprot. Iya. Ini Terus ada lagi ya. ya dari Nada Armafa membantu Ya, ibu menjemur baju. Ya, ini sekarang menjemur saatnya. baju. Oh, iya. Iya, sekarang kan Masa sambil ibu berjemur yang juga loh, Bu. Saatnya lockdown, Bu. Jadi ikut iya betul menjemur betul baju. betul Ya, ya. harus Jadi berjemur diri meningkatkan juga daya bajunya tahan tubuh. dijemur. Iya, Ya, pas banget. betul. Ya. Nah, ada lagi Dari membantu Anggun mencuci gerabah, membantu ya. mencuci gerobak. Iya, Oh iya, ada juga subhanallah luar boy biasa. Mungkin mencuci lebih piring. ini Pak setelah sahur ya. Tadi setelah sahur Iya, barangkali betul. Pak kan banyak cucian piring yang menumpuk. Nah, itu dibantu luar biasa sudah Ya. Dari membantu Niken itu mamanya di membuat kue loh. Waduh, oh nikmat banget. Masya Allah ya Iya, hampir nanti lebaran juga biasanya membuat kue-kue iya kering Pak cooker ya, ya. jadi ya betul ya jadi membuat sendiri mungkin yang menyiapkan adonannya mamahnya atau bundanya kemudian anak-anak mencetak bagian mencetaknya barangkali seperti itu dengan Iya, cetakan-cetakan yang senang tuh. ya ya Iya, menyenangkan sekali ya. Wah, luar biasa luar ini biasa. kerjasamanya ya sambil Komplit lah menunggu ya. waktu buka puasa. Betul Ya, sekali. jadi diisi dengan kegiatan yang bermanfaat ya. Luar biasa sekali ya. Hampir semuanya Ini bermanfaat. Iya. ya ya ini dari siapa lagi Pak? Ada dari Membantu ini dari Wiji Astuti membantu oh ibu iya menjemur kasur. Nah, ya luar biasa ini juga panas mataharinya sedang eh, ini panas-panasnya ya dimanfaatkan untuk membantu untuk menjemur kasur bantal subhanallah ya luar biasa betul sekali ya ini dari kegiatannya Putri Maharani kelas 2 malah banyak banget. ya, Mencuci mobil, mencuci piring, ya, menjemur pakaian, membersihkan kamar mandi, memasak, ya, membersihkan kamar. Wow, luar biasa ya Masya Allah Pak ini ini. Putri Maharani ini anak yang rajin Pak ya, Iya, anak yang luar sangat biasa. rajin ya luar biasa semangat membantu ibunya mamahnya di rumah ya ketika Iya, luar biasa. luar biasa sekali ya subhanallah ya Perlu ya dicontoh adik-adik semuanya. perlu dicontoh ya iya begitu itu tadi jadi jika apa pekerjaan dilakukan secara bersama-sama itu akan kita merasakan hal yang lebih apa pekerjaan tersebut akan terasa lebih ringan kemudian lebih cepat selesai dan juga kita hubungan kekeluargaannya itu akan semakin erat akan semakin akrab itu jadi kesimpulan dari kegiatan kerjasama tadi dengan melaksanakan kerjasama berarti pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan kemudian pekerjaan lebih cepat selesai dan juga hubungan kekeluargaan semakin tambah erat lagi ya, demikian Pak. Oke, terima kasih sekali. Ya. Pak Gito. Iya.
Ini melihat jawaban tadi dari yang Nanda Maharani, banyak banget. Yang penting nanti jangan minta ongkos gitu ya, Bu ya. Jangan minta upah. Gitu ya. Iya. Ini seperti pekerjaan rumah tangga ini. Sudah selesai Ibu materinya? Sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Monggo Sampaikan kita beri semua. kesempatan 5 menit. Bahwa ada yang mau bertanya untuk Ya, anak-anakku semua. Silakan yang Iya. mau bertanya kepada Ibu Guru atau Ustazah Anggun terkait dengan materi yang tadi sudah disampaikan, bisa ditanyakan di live comment. Jangan lupa sertakan nama dan asal sekolah. Begitu nggih. Nama dan asal sekolah. Nanti yang ada kita bacakan beberapa pertanyaan untuk dijelaskan oleh Ibu Anggun. Begitu. Iya. Sambil kita menunggu. Iya. Belum ada pertanyaan yang masuk. Iya. Tadi Sambil penjelasannya luar menunggu, biasa. Saya ingatkan Sangat terlebih menarik. dahulu Pak Sugito bagi anak-anak. Ya, monggo. Ya. Silahkan lihat di live comment, tulis hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya, jangan lupa. Terus berikutnya lagi, jangan lupa like and subscribe serta petik tanda lonceng supaya ada notifikasi kalau ada pembelajaran berikutnya gitu. Jadi selalu up to date pembelajarannya. Iya. Sip. Sepertinya belum ada yang bertanya, atau karena mungkin tadi penjelasan dari Ibu Guru Anggun ini sangat menarik, sangat jelas, sangat mudah dipahami, sehingga yang mau tanya pun bingung begitu ya. Iya. Apa yang harus Karena ditanyakan? luar biasa, Karena bagus banget ya. ya. Betul. Betul. Masih ada waktu, silakan untuk anak-anakku yang mau bertanya. Jangan lupa sertakan juga nama SD-nya. Ini ada tanggapan dari Anggun Kinanti bahwa materi yang disampaikan oleh Bu Anggun adalah sangat jelas dan sangat bagus. Terima kasih Bu Anggun. Dari Anggun untuk Bu Anggun. Iya. Ya, namanya sama ya. Ya. Ini ada pertanyaan Bu, pertanyaan yang sangat menarik ini dari SD Sibrama Kecamatan Kemeranjen. Dari Hendy. Puasa setengah hari kalau belum kuat boleh apa enggak Bu Anggun? Ini gimana ini? Ya. Materi. Untuk anak yang belum balik, yaitu belum mencapai belum dewasa, mungkin kelas 1, kelas 2 itu masih sifatnya belajar berpuasa diperbolehkan. Jadi tetap ikut sahur ya, nanti mungkin sampai beduk duhur bisa berbuka, tapi selanjutnya berpuasa kembali ya, tidak makan berlatih setengah hari lagi, melanjutkan sampai maghrib seperti itu ya. Jadi untuk anak-anak yang masih balik memang sifatnya masih latihan berpuasa, masih menyesuaikan. Tapi Ibu harapkan latihannya itu berproses, mungkin hari ini jam 12 bukanya, besok diteruskan agak diperpanjang lagi, mungkin jam 1 baru buka, besok lagi diteruskan lagi jam 1:30 atau jam 2 baru harus buka. Ada peningkatan intinya ya. Iya, setiap harinya harus meningkat. Jadi harapannya bisa nanti di akhir itu bisa kuat sampai sore. Seperti itu. Jadi diperbolehkan untuk berlatih berpuasa untuk anak-anak. Jadi tidak sampai maghrib, tapi puasanya setengah hari lagi melanjutkan puasa. Mohon maaf ini Bu Anggun, sebenarnya banyak sekali pertanyaan dari anak-anak kita, tapi mengingat waktunya kita sudah di penghujung waktu, jadi tidak semua pertanyaan dari anak-anak bisa kita bacakan. Mungkin di lain kesempatan
akan kita bacakan. Begitu nggih? Karena keterbatasan waktu kita pada siang hari ini tidak semuanya bisa kita bacakan. Untuk terakhir monggo Bu Anggun untuk sedikit memberi kesimpulan dari materi tadi yang sudah disampaikan. Silakan. Terima kasih. Jadi kita tadi sudah belajar tentang ungkapan terima kasih. Itu kita ucapkan jika kita menerima bantuan atau pertolongan dari orang lain. Ungkapan terima kasih kita ucapkan dengan tulus, dengan ikhlas. Kemudian dengan materi suhu, terkait materi suhu, jadi telapak tangan kita bisa kita gunakan untuk mengukur suhu sesuai dengan perkiraan. Jadi telapak tangan merupakan alat ukur tidak baku untuk mengukur suhu. Kemudian kerjasama itu manfaatnya sangat banyak. Yang pertama bisa mempercepat suatu pekerjaan supaya lebih cepat selesai. Kemudian pekerjaan yang berat terasa lebih ringan, juga mempererat hubungan kekeluargaan. Seperti itu. Terima kasih. Iya, sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ya nanti sebelum ke Pak Arifin, ya terima kasih Bu Anggun atas materinya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bu Anggun, Ustazah Anggun, bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk anak-anak kita di seluruh seantero Nusantara, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan kita terhadap ilmu pengetahuan. Closing dari saya Pak Arifin sebelum nanti kami serahkan kepada Pak Arifin. Sedikit pantun Pak Arifin boleh ya? Boleh lah, pasti boleh. Sebelum nanti Pak Arifin yang menutup. Apa tadi? Pantunnya saya lupa. Di sungai ada banyak itik. Itik berjalan menuju semak belukar. Penjelasan dari Bu Guru Anggun sangat menarik. Membuat kita jadi semakin semangat untuk belajar. Terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Silakan Pak Arifin closingnya. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali Pak Dito. Pantunnya luar biasa. Dan kita foto dari Pak Dito. Ya, nah, terima kasih kepada Bu Anggun dan Pak Sugito yang telah bantu melaksanakan kegiatan pembelajaran online pada pagi hari ini. Siang ya, sudah jam setengah 12 maksudnya. Menjelang siang. Kelihatannya pagi ya. Tidak salah ya. Semoga apa yang kita pelajari bersama ya bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi orang lain dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, itu kuncinya. Teori harus diterapkan dalam kehidupan. Oke, anak-anakku, ya. Kalau hanya teori saja dicatat itu, kalau tidak diterapkan kira-kira kurang afdol ya. Harus diterapkan. Ingin kita terapkan. Oke. Terima kasih kepada semua pemirsa yang ada di seluruh jagat raya ini ya. Oke, see you in the next time and goodbye. Ya.